Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rini Yudhawati selaku pengampu praktikum akuntansi dasar. Pada kali ini kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip akuntansi. Prinsip-prinsip akuntansi sendiri terbagi menjadi beberapa. Di antaranya adalah prinsip entitas ekonomi yang menyatakan bahwa akuntansi menganggap bahwa perusahaan merupakan sebuah kesatuan ekonomi yang berdiri sendiri dan terpisah dengan entitas ekonomi lain, bahkan dengan pribadi pemilik. Dengan begitu, akuntansi memisahkan dan membedakan seluruh pencatatan transaksi, baik kekayaan maupun kewajiban perusahaan dengan pribadi milik perusahaan. Sedangkan prinsip periode akuntansi, pada prinsip periode akuntansi atau prinsip kurun waktu adalah penilaian dan pelaporan keuangan perusahaan yang dibatasi oleh periode waktu tertentu. Misalnya sebuah perusahaan menjalankan usahanya berdasarkan periode akuntansi mulai tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Selanjutnya adalah prinsip biaya historis, di mana prinsip ini mengharuskan setiap barang atau jasa yang diperoleh kemudian dicatat berdasarkan semua biaya yang dikeluarkan dalam mendapatkannya. Sehingga apabila terjadi pembelian dengan proses tawar-menawar, misalnya ketika perusahaan hendak membeli bangunan yang di iklannya terpasang harga 250 juta, namun setelah dinego hanya 150 juta, maka yang dinilai atau dicatat adalah harga yang menjadi kesepakatan, yaitu 150 juta. Selanjutnya adalah prinsip satuan moneter. Pada prinsip ini, pencatatan transaksi hanya dinyatakan di dalam bentuk mata uang dan tanpa melibatkan hal-hal non-kualitatif. Semua pencatatan hanya terbatas pada segala yang bisa diukur dan dinilai dengan satuan. Transaksi non-kualitatif itu seperti mutu, prestasi, dan sebagainya yang tidak bisa dilaporkan atau tidak bisa dinilai dalam bentuk uang. Selanjutnya adalah prinsip kesinambungan usaha. Pada prinsip ini menganggap bahwa sebuah entitas ekonomi atau bisnis akan berjalan secara terus-menerus atau berkesinambungan tanpa ada pembubaran atau penghentian, kecuali terdapat peristiwa tertentu yang bisa menyanggahnya. Selanjutnya adalah prinsip pengungkapan penuh. Laporan keuangan harus mempunyai prinsip pengungkapan, dan apabila terdapat informasi yang tidak dapat disajikan dalam laporan keuangan, maka diberi keterangan tambahan informasi yang dibutuhkan penuh dalam menyajikan informasi-informasi yang informatif, serta dimaklumkan sepenuhnya yang tidak terdapat di dalam laporan keuangan. Informasi tambahan ini bisa berupa catatan kaki ataupun lampiran-lampiran ya. Bagaimana dengan prinsip pengakuan pendapatan? Pendapatan timbul akibat kenaikan harta yang dihasilkan oleh kegiatan usaha, seperti penjualan, penerimaan bagi hasil, dan yang lainnya. Pendapatan diakui ketika ada kepastian tentang jumlah atau nominal, baik besar atau kecil, yang bisa diukur secara tepat dengan harta yang diperoleh dari transaksi penjualan maupun barang ataupun jasa. Bagaimana dengan prinsip mempertemukan? Maksud dari prinsip mempertemukan atau matching dalam akuntansi adalah biaya yang dipertemukan dengan pendapatan yang diterima dengan tujuan menentukan besar atau kecilnya laba bersih setiap periode. Contohnya transaksi pendapatan diterima di muka. Prinsip ini sangat tergantung pada penentuan pendapatan. Jika pengakuan pendapatan ditunda, maka pembebanan biaya juga tidak bisa dilakukan. Oke. Nah, sampai di sini dulu, jadi bisa untuk prinsip-prinsip akuntansi. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa prinsip-prinsip akuntansi itu sendiri terdiri dari prinsip entitas ekonomi, prinsip periode akuntansi, prinsip biaya historis, prinsip satuan moneter, prinsip kesinambungan usaha, prinsip pengungkapan penuh, dan prinsip pengakuan pendapatan. Dan terakhir adalah
prinsip mempertemukan atau matching prinsip. Sampai di sini dulu untuk materi kita mengenai prinsip-prinsip akuntansi. Untuk selanjutnya akan ada materi selanjutnya di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.